Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Siva Septiano Nugroho dari mahasiswa S2 TP UNY akan memberikan suatu gambaran atau lini masa dari praktik TP, mata kuliah praktik TP yang dalam hal fasilitasi pembelajaran. Ini agak berbeda karena fasilitasi pembelajaran saya itu bukan yang tipikal mengajar, bukan yang memberikan instruktur sebagai instruktur, bukan, tapi saya memberikan suatu gambaran fasilitasi pembelajaran yang dalam konsep lain, yaitu praktiknya pengembang teknologi pembelajaran dalam mengembangkan suatu produk media untuk digunakan sebagai fasilitasi pembelajaran namun di luar kelas. Nah, untuk gambarannya seperti apa? Pengembangannya saya menggunakan model ADDIE. Alasannya karena ADDIE itu sifatnya fleksibel dalam arti di setiap tahapan kita memiliki hak atau memiliki opsi di setiap satu tahapan yang lain itu bisa dievaluasi segera begitu. Tahap pertama yaitu adalah tahap analisis. Itu terjadi sekitar bulan Juli, yaitu di triwulan ketiga tahun 2025. Diawali dari munculnya suatu SK atau kalau di tempat saya itu namanya KEPK, keputusan kepala, yaitu adalah keputusan kepala BSSN tahun 2025 nomor 172, yaitu tentang pembentukan tim transformasi perubahan atau change agent. Nah, dalam hal tersebut saya sebagai salah satu pegawai di Politeknik Berdasari Negara, yaitu di satu unit tertentu di bawahnya BSSN, saya ditunjuk sebagai salah satu dari tim tersebut, yaitu sebagai BSSN muda. Nah, dari penunjukan tersebut saya dikelompokkan dalam satu tim, yaitu dalam tim Gen itu ada 3 orang, yaitu yang pertama senior Gen, kemudian junior Gen, dan BSSN muda yaitu saya. Baik, untuk tahap pertama langsung saja. Tahap pertama dalam ADDIE yaitu adalah tahap analisis. Tahap analisis itu yang pertama kita lakukan adalah dari tim yang sudah dibentuk kita melakukan rapat sederhana. Nah, di dalam rapat itu ada beberapa catatan yang harus kita lakukan bersama tim. Yang pertama yaitu tentu kita harus mendatangi direktur Poltek untuk belanja ide sekaligus memberikan gambaran kepada beliau bahwa kami ditugaskan oleh OSDM dari BSSN untuk melakukan suatu program kerja yang berdampak langsung pada Poltek. Setelah kita rapat internal bersama tim, yaitu tahap kedua, kita masih dalam tahap analisis, kita mendatangi direktur Poltek. Yang krusial di Poltek itu adalah masih tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, khususnya pelanggaran yang sifatnya non akademik gitu. Dari beliau juga menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada tim khusus untuk mengatasi hal tersebut, yaitu tim PMK atau tim PAMONG yang bagian pengasuhan. Namun yang terjadi adalah pelanggaran itu tetap muncul, bahkan persentasenya lumayan tinggi begitu. Kemudian yang kedua, dari Pak Dir juga menyampaikan bahwa setelah ini nanti silakan datang ke PMK, apa yang nantinya dibutuhkan silakan berkolaborasi dengan tim tersebut. Di sana juga ada tim psikologi, silakan jika memang perlu dibutuhkan apa juga. Dan untuk masalah pengembangannya tenang saja, untuk masalah sumber daya nanti akan dihandle oleh institusi begitu. Nah, setelah kami melakukan rapat tersebut bersama Pak Dir, kami langsung mendatangi tim PMK. Dari tim PMK itu memberikan catatan. Jadi harus membuat suatu produk yang untuk memfasilitasi itu menurunkan tingkat pelanggaran mahasiswa dan menurunkan tingkat stres mahasiswa agar tidak berperilaku secara impulsif begitu. Jadi kesimpulan di analisis yaitu itu.
Setelah kita melakukan analisis, ada beberapa clue yang harus kita lakukan untuk mengembangkan suatu produk, yaitu adalah yang pertama, bahwa produk ini nanti dilakukan sebagai panjang tangan dari tim PMK dalam mengawasi, dalam memberikan pengetahuan tentang beberapa peraturan, dan sebagai controlling agar mahasiswa itu tidak melakukan tindakan yang impulsif atau yang dapat berpotensi melanggar peraturan begitu. Sehingga kami tim Cek itu sepakat membuat suatu produk yang namanya adalah poster edukasi. Nah, poster ini kami rancang, itu rencananya kita tempatkan di beberapa tempat yang sering dilalui oleh mahasiswa, tentunya di luar kelas begitu ya. Kenapa seperti itu? Agar doktrin yang disebabkan oleh poster itu tadi itu benar-benar meresap kepada mereka, harapannya begitu. Dan poster itu dapat menjadi perwakilan dari tim PMK dalam memberikan arahan gitu. Nah, dari hal tersebut, tahap pertama dalam desain, tim menentukan untuk ide apa yang nanti akan digunakan dalam desain atau sebagai kontennya, itu merujuk pada beberapa peraturan pengasuhan yang tentunya kami membuat sebuah Google Form, kami berikan ke tim PMK peraturan mana aja yang sekiranya dibutuhkan untuk dijadikan poster begitu. Setelah itu sudah dilakukan, terdapat 20 jenis poster yang akan dikembangkan gitu. Nah, setelah ditentukan ada 20 jenis, kemudian kami bersama tim menggunakan tools yaitu Canva, karena memang yang paling mudah di zaman sekarang dengan cara itu, efektif, efisien. Nah, kemudian kita juga tentukan nanti untuk penempelannya itu menggunakan akrilik. Jadi sistemnya ditempel, harapannya apa? Harapannya agar bisa diganti setiap saat, setiap ada sesuatu yang memang dibutuhkan pada momen itu. Jadi tidak selalu tentang peraturan untuk mengatasi pelanggaran, tidak juga, tergantung apa yang dibutuhkan tim PMK kedepannya seperti itu. Selanjutnya, rencana kami itu adalah melakukan yang namanya produksi atau pencetakan dari poster yang sudah kita desain, yaitu jumlah 20 itu. Namun sebelum melakukan itu, kami melakukan namanya validasi, yaitu validasi isi dan validasi kontennya, validasi medianya. Itu kita sampaikan kepada yang bersangkutan, yaitu untuk kali ini kita melakukannya bersama tim keseluruhan, yaitu tim PMK, tim psikologi, dan tentunya Pak Direktur. Nah, dari validasi tersebut ada beberapa catatan yang kami dapatkan, karena bentuk validasinya itu bukan yang sifatnya survei ya, tapi karena semacam kayak rapat begitu. Ada beberapa catatan. Nah, dari Pak Dir itu mengatakan bahwa untuk data jumlah pelanggaran dan desain itu tolong lebih diperhalus. Artinya beliau meminta untuk desain itu jangan terlalu vulgar gitu. Nah, juga jangan terlalu banyak koreksi untuk gambarnya. Nah, untuk dari tim PMK itu memberikan beberapa catatan. Tolong untuk yang pertama, yaitu level kognitif mahasiswa semester 1 itu di C2, kemudian di tingkat 2 itu C3. Kemudian akrilik itu pemasangannya harap bisa digunakan seterusnya untuk kebutuhan inventaris juga gitu. Kemudian tambahkan poster yang hanya bukan asusila saja, tapi terkait dengan prestasi belajar. Nah, kemudian dari tim psikologi itu juga mengatakan untuk poster itu bisa mengarah pada ajakan mahasiswa agar sadar ke tim psikologi. Kemudian data output itu nanti bisa berkolaborasi dengan bagian kami, bagian psikologi. Jadi tim psikologi itu menawarkan terkait nanti efektivitasnya, pengujian efektivitasnya itu nanti biarkan kami atau tim psikologi yang melakukan itu. Sehingga dari tahap validasi itu yang harusnya nanti kita punya 20 poster, akhirnya tereduksi hanya tinggal 13 poster. Dengan ketentuan nanti 10 poster itu akan dicetak ukuran A3 dan 3 poster itu dicetak A2. Nah, untuk pemasangannya tentu di gedung akademik, di gedung asrama, dan di gedung ruang makan. Tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi. Di tahap ini kita bagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahap
pemasangan dan tahap pasca pemasangan. Tahap pemasangan ini terdiri dari satu, yang pertama kita cetak. Jadi hasil dari desain kami cetak menjadi beberapa ketentuan ukurannya, sekaligus kita juga pasang akriliknya. Kemudian hasil itu akan kami pasangkan di beberapa tempat sesuai arahan yang pertama, yaitu terkait di gedung akademik, kemudian di gedung asrama, dan di gedung ruang makan. Nah, untuk pasca pemasangannya kami melakukan namanya pemantauan atau semacam monitoring. Jadi kita meliput diam-diam dari kejauhan terkait beberapa mahasiswa yang melihat poster tersebut, begitu. Sekaligus tim psikologi bekerja untuk memantau hasilnya, apakah terjadi penurunan tingkat stres, dan tim PMK mencatat terkait jumlah pelanggaran pasca pemasangan itu. Untuk yang tahap terakhir yaitu adalah tahap evaluasi. Di sini kami membaginya menjadi dua, yaitu mengevaluasi terkait efektivitas dalam menurunkan tingkat stres dan efektivitas dalam menurunkan jumlah pelanggaran yang terjadi. Nah, untuk efektivitas dalam menurunkan tingkatan stres itu dilakukan oleh tim psikologi. Pada awal bulan November kami mendapatkan pesan dari mereka, yaitu semacam laporan. Namun mohon maaf, laporannya tidak bisa saya share di sini karena memang itu sifatnya rahasia, dilabeli rahasia begitu, jadi tidak boleh untuk di-share ke semua orang. Namun kami melobinya, ada beberapa yang memang dibutuhkan untuk disampaikan. Jadi kami diperbolehkan untuk, tapi harus direduksi untuk jumlah nominalnya begitu. Nah, dari laporan tersebut, yang pertama, mahasiswa tingkat 1 dan mahasiswa tingkat 3 itu tidak berhasil diturunkan tingkat stresnya. Karena yang tingkat 1 itu tingkat stresnya itu justru malah naik, yaitu 4,27%, dan tingkat 3 itu naik juga sebesar 1,12%. Nah, yang berhasil diturunkan itu adalah mahasiswa tingkat 2, yaitu sekitar 2,61% gitu. Dan untuk mahasiswa tingkat 4 tidak terjadi apa-apa, artinya tidak berpengaruh begitu. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan jumlah pelanggaran, penurunan jumlah pelanggaran. Nah, ini efektif. Walaupun terdata itu meningkat jumlah stresnya di angkatan 1 dan sama 3, namun jumlah pelanggarnya tidak ada sama sekali, yaitu 0. Dari pasca pemasangan sampai pada saat ini November itu 0%. Jadi inilah membuktikan bahwa poster ternyata memang efektif dalam menurunkan tingkat pelanggaran. Jadi dari seluruh rangkaian tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa kegiatan fasilitasi pembelajaran dengan mengembangkan poster ini ternyata efektif dan sekaligus memberikan suatu arah atau gambaran lain dari praktik TP, di mana fasilitasi pembelajaran itu tidak hanya terjadi dalam kelas. Artinya di luar kelas atau lingkungan belajarnya mereka, kita bisa lakukan memfasilitasi itu dengan mengembangkan poster ini, dan terbukti bahwa poster ini mampu menurunkan tingkatnya adalah 0%, tidak terjadi pelanggaran sama sekali begitu. Jadi maka dari itu semoga kedepannya untuk praktik TP dalam fasilitasi pembelajaran tidak hanya berkedok atau terfokus pada yang ada di kelas saja. Karena apa? Karena lingkungan belajar di luar kelas itu juga mempengaruhi aktivitas belajar mengajarnya begitu. Nah, dari saya Siva Septra Nugroho, demikian untuk laporan praktik TP dalam hal fasilitasi pembelajaran. Saya nyatakan efektif karena memang terbukti secara empiris efektif, dan terima kasih.